Oke, kita lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan membahas tentang strategi pemasaran. Setelah pada pertemuan yang ke-11 kita sudah bahas tentang bagaimana kita bisa menetapkan strategi harga. Dan sekarang kita bicara ke P yang berikutnya dari marketing mix. Sekalian mereview bahwa marketing mix itu diantaranya ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Kita udah bicara tentang produk dengan segala strateginya. Dan kita sudah selesai bicara tentang price, kita sudah bicara tentang harga. Dan pada pertemuan hari ini sampai pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang P yang keempat ya, promosi. Nah, saya pernah sampaikan di pertemuan-pertemuan awal bahwa dalam promosi itu kan nanti masih ada bagian-bagian dari promosi itu, ya kan? Bagian-bagian dari promosi itulah nanti yang akan kita sebut dengan bauran promosi atau disebut dengan promotional mix. Promotional mix itu diantaranya ada advertising, ada personal selling, ada sales promotion, ada public relation, dan ada direct marketing. 1, 2, 3, 4, 5 mulai dari advertising sampai dengan direct marketing itulah yang nanti akan menjadi objek pembahasan kita pada materi tentang komunikasi dalam sebuah pemasaran. Berarti prinsipnya kita akan bicara tentang bagaimana mengkomunikasikan produk. Bagaimana kita akan mengkomunikasikan penetapan harga yang sudah kita tetapkan. Sehingga apa? Sehingga apapun produk kita dengan segala keunggulannya, ya kan? Kemudian bagaimana merek kita, bagaimana servis kita, bagaimana layanan kita, bagaimana strategi penetapan harga kita itu agar bisa diterima oleh calon konsumen kita. Kenapa demikian? Kalau kita bicara tentang dasar komunikasi itu kan prinsipnya ada atau tidak adanya feedback. Saya ulangi, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sebagus apapun media yang kita pakai, ya kan, secanggih apapun media yang kita pakai, bahkan kita gunakan media-media yang sangat sederhana pun, ukuran apakah komunikasi kita bisa efektif atau tidak. Kalau kita bicara tentang komunikasi pemasaran ya berarti apakah produk kita, apakah merek kita, apakah penetapan harga kita itu sampai kepada konsumen dan diterima atau tidak. Itu kan ukurannya itu adalah ada atau tidak adanya feedback. Nah, feedback kan juga macam-macam. Feedback itu apakah akan mampu membangun awareness dari produk itu, ya kan? Sampai nanti feedbacknya itu sampai ada pembelian. Feedbacknya itu sampai ada repeat buying. Feedbacknya itu sampai orang bersedia mau mengadvokasi misalkan. Sekali lagi itu kan kalau kita bicara tentang komunikasi, terutama komunikasi dalam pemasaran. Nah, maka pada pertemuan hari ini kita akan bicara tentang bagaimana merancang, bagaimana mengelola komunikasi pada pemasaran yang terpadu. Kita awali membahas tentang marketing communication. Nah, yang dimaksud dengan marketing communication ini kan kegiatan komunikasi. Yang tujuannya sudah saya sampaikan, tujuan komunikasi itu adalah menyampaikan pesan. Ya, kepada siapa? Karena kita bicara dalam konteks komunikasi pemasaran ya berarti menyampaikan pesan kepada konsumen. Nah, mestinya kan menggunakan media. Berarti nanti kita mesti selain kita punya skill, selain kita punya keterampilan untuk mendesain pesan. Kenapa? Karena pesan itu kan berawal dari sebuah ide, di mana ide sifatnya abstrak. Berarti bagaimana kita merubah ide yang sifatnya abstrak itu bisa menjadi pesan melalui proses namanya decoding, ya kan? Sehingga pesan itu melalui media tertentu bisa diterima, ya kan, kepada konsumen. Nah, mestinya kan kita mesti punya tujuan, kita punya harapan. Harapannya apa? Ketika kita udah mampu merubah ide menjadi pesan, ketika kita sudah menentukan media yang paling tepat, media yang paling sesuai, itu apa? Harapannya apa? Harapannya agar proses komunikasi yang kita lakukan mulai dari ide, pesan, kemudian tentukan media yang mau dipakai apa, itu akan mampu membawa perubahan.
Perubahan. Karena kalau nggak ada perubahan kan berarti tidak efektif komunikasi kita itu. Perubahan apa? Perubahan yang diinginkan apa? Apakah perubahan pada tingkat pengetahuan? Yang awalnya orang belum ngerti, sekarang jadi ngerti tentang produk kita. Yang awalnya orang itu belum aware, sekarang aware tentang produk kita. Yang awalnya orang itu belum ngerti tentang layanan kita, sekarang orang ngerti layanan kita. Ya kan? Atau yang kedua adalah adanya perubahan-perubahan sikap. Ya kan? Adanya perubahan-perubahan sikap. Nah, perubahan sikap ini bisa ngarahnya adalah ke suka atau tidak suka. Tahapannya ketika orang udah aware, udah ngerti, itu kan nanti harapannya suka dengan produk kita atau tidak suka dengan produk kita. Dan mestinya kita tidak puas hanya berhenti di situ. Ngapain juga kita udah lakukan salah satu strategi dalam melakukan komunikasi, orang udah ngerti, orang udah aware, ya kan, orang mulai muncul suka atau tidak suka, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Ya mestinya harapan berikutnya adalah adanya perubahan-perubahan behavior, adanya perubahan-perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku dalam komunikasi marketing itu kan berarti melakukan pembelian. Yang kedua berarti perubahan-perubahan tindakan itu melakukan pembelian ulang. Atau bahkan tindakan-tindakan perilaku-perilaku ini setelah pelanggan itu merasa puas, harapannya adalah akan bersedia mengadvokasi orang lain. Akan bersedia menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Ini kan harapan-harapan dari marketing communication. Nah, ini bicara tentang konsep dasar dulu dari marketing communication itu. Nah, ini konsepnya Kotler-Keller ya. Komunikasi pemasaran merupakan satu perantara di mana perusahaan menginformasikan. Nah, berarti konsepnya Kotler ini kalau kita bicara tentang komunikasi pemasaran, ini yang dilakukan adalah satu, memberikan informasi. Ya kan, memberikan informasi. Kemudian, tingkatan yang kedua itu adalah membujuk, mempengaruhi, ya kan? Yang ketiga itu adalah mengingatkan konsumen, mengingatkan pelanggan. Dengan cara apa? Baik dengan cara langsung. Dengan cara apa? Dengan cara tidak langsung tentang produk atau merek yang memang akan kita tawarkan kepada pelanggan. Nah, dari definisi komunikasi pemasaran ini, kita bisa ambil benang merahnya. Berarti tujuan dari komunikasi pemasaran itu diantaranya ini kan. Apakah memberikan informasi, apakah membujuk atau mempengaruhi atau mengingatkan pelanggan. Teman-teman mungkin nanti bisa melakukan pengamatan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh produk tertentu, komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Contoh aja misalkan komunikasi yang dilakukan melalui advertising. Nanti ada slide berikutnya. Nah, tujuan-tujuan iklan itu kan juga macam-macam. Ya kan? Teman-teman nanti bisa memisah-misahkan. Teman-teman mungkin bisa membuat klasifikasi. Oh, iklan ini termasuk iklan yang hanya memberikan informasi. Oh, iklan ini termasuk iklan yang membujuk atau yang mempengaruhi. Oh, iklan ini pada tingkatan atau kategori sekedar mengingatkan, seperti itu. Nah, sekali lagi nanti teman-teman bisa melakukan pengamatan yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Nah, tadi di awal di pengantar saya sampaikan yang disebut dengan bauran promosi atau promotional mix kan, ya. Ada iklan, ya kan, ada promosi penjualan, ada acara khusus atau pengalaman, ya kan. Ini hampir sama dengan hubungan masyarakat dan pemberitaan atau public relation, ya kan. Kemudian ada pemasaran langsung dan ada penjualan pribadi. Coba akan kita bahas. Nah, ini kan tadi komunikasi pemasaran, ada iklan, promosi penjualan, event, ya, event pengalaman, humas dan publisitas atau public relation, penjualan promosi dan direct marketing atau pemasaran langsung. Ini kan dampaknya nanti bisa saling mempengaruhi ke brand equity atau ekuitas dari sebuah merek, ya kan? Oke, kita langsung ke sini. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ini kan elemen dari proses komunikasi. Ya, secara umum dan nanti bisa kita terapkan pada komunikasi dalam pemasaran. Kita kan sebagai pengirim, ya kan? Kita sebagai pengirim yang akan mengirimkan pesan.
Nah, tadi saya sampaikan apa yang akan kita kirimkan pesan kan? Pesan itu kan awalnya dari ide. Maka ide yang sudah ada pada kita, ide yang ada pada tim kita kan harus kita rubah, encoding namanya. Sehingga apa? Agar orang itu paham maksud kita itu apa. Kalau proses pengkodean kita itu gagal kan berarti orang akan sulit mencerna sebetulnya pesan yang akan disampaikan itu apa. Maka di langkah pertama ini penting juga ini. Ya kan? Nah, kemudian setelah kita mampu merubahnya, ya kan, pengkodeannya, baru kan kita tentukan, kita pilih. Kira-kira kita mau gunakan media apa? Ya kan? Sebelum nanti sampai ke penerima. Nah, salah satu pertimbangan kita mau gunakan media apa? Jangan lupa kita selalu kembali ke customer segmentasi kita. Segmentasi kita itu siapa? Ya, meskipun sekarang kita berada pada era digital, saya ulangi, meskipun kita sekarang berada pada era digital, kita kemarin bicara tentang marketing 4.0. Tapi kan bukan berarti media-media cetak, ya kan, itu sudah tidak efektif, belum tentu. Bisa jadi media cetak itu tidak efektif untuk segmentasi siapa. Tapi bisa jadi media-media cetak itu masih efektif karena memang dia punya segmen tertentu di situ. Dan buktinya apa? Buktinya kita masih banyak menjumpai, ya kan, orang-orang di sekitar kita itu yang cari informasi, yang cari data dengan media-media cetak, koran misalkan. Buktinya sekarang koran juga masih laku karena memang dia punya segmen khusus di situ. Sekali lagi kembalinya adalah ke customer segmentasi kita itu siapa. Bahkan ini kita bicara real yang ada di lapangan aja, ya. Saya atau mungkin teman-teman masih sering perhatikan ketika kita jalan, ya kan, di sana kita masih pernah sering melihat ada iklan tertentu dari lembaga keuangan tertentu, ya kan, terutama lembaga keuangan mikronya ditempel di tiang-tiang listrik. Ditempel di pohon-pohon misalkan, ya kan? Anda butuh dana, hubungi, langsung ada nomor telepon besar-besar. Nah, itu kan sebetulnya media yang dipakai, ya kan? Permasalahannya ternyata dengan menggunakan media seperti itu, ternyata dengan menggunakan media yang sangat sederhana seperti itu, bagi mereka mungkin efektif, bahkan tanpa penjelasan khusus di situ. Produknya apa nggak dijelaskan, layanannya apa nggak dijelaskan, cukup dia tulis Anda butuh dana, hubungi, kasih nomor telepon besar-besar di situ. Karena memang dia punya segmen khusus. Sekali lagi karena memang dia punya segmen khusus, berarti apapun media yang dipakai itu kita mesti tarik mundur ke customer segmentasi kita itu siapa. Bahkan kalau kita bicara tentang media lokal, media regional, media nasional kan beda-beda juga. Kalau produk kita nanti lingkupnya hanya lokal, ya kita gunakan media-media yang memang cakupannya itu lokal. Ketika kita memang nanti customer segmentasi kita secara geografis itu secara regional, ya kita akan pilih media-media yang mungkin bisa diakses secara regional. Ketika memang produk kita nanti customer segmentasinya adalah secara nasional, ya kita bisa gunakan media-media yang mungkin bisa diakses secara nasional. Teman-teman bisa bandingkan antara iklan yang ada di koran lokal Solo, kemudian iklan yang ada di koran tingkat regional dan koran-koran tingkat nasional kan berbeda. Teman-teman bisa bandingkan iklan yang ada di TV lokal, iklan yang ada di TV nasional kan berbeda. Teman-teman bisa bandingkan juga iklan yang ada di radio komunitas, kemudian radio lokal, bahkan dengan radio yang nasional kan berbeda. Terkadang kan kita merasa aneh, merasa lucu ketika dengar iklan di salah satu radio yang menawarkan produk tertentu, yang menawarkan layanan tertentu. Teman-teman pernah dengar saya kira iklan di radio menawarkan layanan tertentu. Sampai detail alamatnya kan. Alamatnya perempatan apa ini, terus ke timur 200 meter, depannya apa, lihat tulisan di atasnya itu kan. Itu bukan salah, itu tidak salah. Karena memang dia punya segmen di situ. Sekali lagi, bagaimana kita gunakan media-media yang tepat untuk mengkomunikasikan, untuk menginformasikan, untuk mempengaruhi sampai nanti bagaimana bisa merubah perilaku, bagaimana bisa merubah behavior tadi kan. Di sini kan.
Nah, harapannya agar memang bisa sampai ke penerima dan mestinya agar ada respon. Cuma di sini kan muncul gangguan, muncul noise ketika memang kita menentukan media. Muncul gangguan ketika di pemilihan media yang kita pakai itu apa. Dan tadi yang terakhir tak sampaikan, efektif atau tidak efektif sebuah komunikasi. Kalau kita bicara tentang komunikasi marketing ya berarti efektif atau tidak efektifnya komunikasi dan marketing itu nanti kita ngelihatnya adalah ada atau tidak adanya feedback. Ya, ada atau tidak adanya feedback. Ini proses dalam sebuah komunikasi. Nah, kemudian ketika kita menyampaikan itu kan mesti ada masalah dalam penyampaian. Permasalahan yang pertama mungkin karena adanya selective perhatian atau selective attention. Kenapa? Karena kan kemampuan seseorang dalam mengasimilasi apa yang dilihat, kemampuan seseorang dalam mengasimilasi apa yang didengar itu kan sangat terbatas. Bisa jadi dalam sehari itu kita akan dihadapkan ke ribuan iklan. Baik iklan di radio, iklan di televisi, iklan di media sosial, atau iklan yang ada di media-media outdoor. Ribuan. Dan ternyata dari ribuan iklan yang sering kita lihat setiap harinya itu kan tidak mungkin kita akan mampu mengasimilasi semuanya. Kita hanya mampu mengasimilasi, kita hanya mampu mencerna, kita hanya mampu menangkap, kita hanya mampu mengingat iklan-iklan itu yang mungkin pada saat ini kita fokus ke produk tertentu, yang saat ini kita hanya fokus ke kebutuhan tertentu, yang saat ini kita fokus kepada permintaan-permintaan tertentu. Ya kan? Maka selektif perhatian itu seberapa besar kemampuan kita untuk memfokuskan terhadap informasi yang relevan. Berarti yang akan menjadi perhatian kita adalah informasi-informasi yang sekarang relevan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Selain itu lewat. Contohnya gimana? Contohnya kalau sekarang kita fokus pengen cari informasi tentang sepeda motor. Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi iklan hari ini yang akan menjadi perhatian kita adalah iklan-iklan yang menawarkan, yang menginformasikan tentang sepeda motor. Sementara kalau ada iklan, ya kan, yang menginformasikan tentang mobil ya kita lewat aja. Sementara kalau ada iklan tentang rumah ya kita lewat aja. Sementara kalau ada iklan yang menawarkan tentang jasa yang lainnya kita lewat aja. Karena memang kita tidak mampu mengasimilasi apa yang kita lihat. Kita tidak mampu mengasimilasi semua apa yang kita dengarkan. Nah, ini kan kadang menjadi permasalahan, yaitu selektif perhatian. Yang kedua adalah selektif penyimpangan. Penerima akan mendengar apa yang sesuai dengan sistem keyakinan mereka. Yang mereka yakini itu benar, yang mereka yakini itu memang bermanfaat ya. Yang tidak berarti lewat. Dan yang ketiga adalah selektif ingatan. Ya, orang hanya menyampaikan sebagian kecil dari pesan yang diterimanya dalam ingatan jangka panjang. Nah, ini masalah-masalah penyampaian dalam komunikasi. Ini udah kita bahas tadi kan. Jadi ini hierarki tanggapannya modelnya AIDA ini kan kognitif. Berarti bagaimana dia bisa membangun sebuah perhatian. Kemudian afektifnya, sikapnya kan bisa merubah minat, suka tidak suka, pengen tidak pengen, dan dari tahapan behaviornya ada tindakan. Tindakannya adalah yang awalnya belum ngerti jadi ngerti, belum menjadi paham, sampai melakukan pembelian, sampai repeat buying, sampai bersedia mengadvokasi kepada orang-orang. Nah, ini kan udah kita bahas tadi kan bagian-bagian dari promosi. Nah, sekarang bagaimana kita bicara tentang langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Langkah pertama pastilah kita identifikasi target sasaran. Maka tak sampaikan tadi, apapun pesan yang akan kita sampaikan, apapun model pesan, apapun media yang akan kita pakai, ya kan, itu kan kita kembali ke target sasaran kita itu siapa, ya kan? Yang kedua adalah menetapkan tujuan. Tadi kan tujuannya apa? Apakah hanya sekedar membangun awareness, knowledge, liking, preference, conviction, atau sampai ke purchase. Ini kan karena sekali lagi setiap pesan yang kita sampaikan mesti tujuannya berbeda-beda. Maka kita kedua tetapkan tujuannya itu apa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa merancang atau membuat sebuah pesan itu. Mulai perhatikan dengan isi pesannya. Masuk ke struktur pesan yang kedua. Kemudian format pesannya seperti apa. Ya, kemudian sumber pesannya itu seperti apa. Sumber pesannya itu dari mana. Isi pesan berarti kita bicara tentang daya tarik.
Isi pesan harus punya daya tarik. Apakah nanti isi pesan itu akan mampu membangun daya tarik secara rasional, daya tarik secara emosional, dan daya tarik secara moral. Yang kedua, struktur pesan kita mesti perhatikan, pandangan kesimpulan, tipe argumen, dan juga argumen pesanan. Terus format pesan mulai dari layout, kata-kata, intonasi suara, kemudian gerak-gerik anggota tubuh kita yang memang itu nanti akan kita gunakan untuk mempengaruhi konsumen kita. Sumber pesan dari mana? Apakah dari orang yang punya expert di bidang tertentu, ya kan? Karena keahliannya itu kan kita gunakan agar mampu mempengaruhi. Kan saya menawarkan produk kesehatan, ya saya cari orang yang expert di bidang itu misalnya, ya kan? Apakah orang itu bisa dipercaya atau apakah orang itu memang disukai dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah memilih saluran komunikasi. Nah, tadi kan kita udah bicara nih, kita mau gunakan salurannya seperti apa, medianya seperti apa. Apakah kita gunakan saluran komunikasi personal atau kita gunakan saluran komunikasi non personal. Kalau kita gunakan saluran komunikasi personal, kita bisa via telepon, email, atau media-media yang lainnya. Tapi kalau kita gunakan saluran komunikasi yang sifatnya non personal, kita bisa gunakan media nih, bisa media cetak, bisa jaringan, display, dan sebagainya. Atau kita gunakan sales promotion, event misalkan, atau mungkin dengan cara publisitas atau publikasi. Berarti ada dua hal dulu secara garis besar yang perlu kita perhatikan. Apakah melalui saluran komunikasi personal atau melalui saluran komunikasi non personal. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan kalau kita pilih personal communication channel. Ya kan, kita bisa gunakan saluran pendukung, ya kan, atau advocate channel. Harapannya apa? Ini kan media yang dipakai agar orang itu nanti bersedia mengadvokasi. Tadi sudah expert channel, ya kan, saluran pakar. Kemudian juga ada saluran saluran sosial. Ini kalau kita gunakan non personal communication channel, kita pilih media apa? Kita bisa gunakan sales promotion, ya. Kita bisa gunakan events atau experience, ya kan, atau kita gunakan public relation, pemberitaan. Nah, baru yang kelima, kita bicara tentang menetapkan anggaran. Karena kan tidak bisa lepas dari anggaran, ya kan? Anggaran perusahaan kita untuk mengkomunikasikan, untuk menyampaikan pesan dengan media tertentu itu kira-kira anggaran kita seperti apa. Nah, kita mesti perhatikan ini, ketika kita akan tentukan anggaran, kita mesti perhatikan apakah kita akan gunakan anggaran sesuai dengan kemampuan kita. Apakah kita akan tentukan anggaran untuk melakukan komunikasi pemasaran itu dasarnya adalah dari persentase penjualan kita. Apakah kita akan gunakan anggaran dari perusahaan kita itu pertimbangannya adalah keseimbangan persaingan, atau pertimbangannya adalah karena tujuan dan tugas. Ini mesti kita lihat dulu, ya, karena nanti akan menentukan juga media yang dipakai sampai ke efektivitasnya di situ kan. Kalau kita gunakan metode sesuai kemampuan perusahaan untuk membangun komunikasi pemasaran, berarti kan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Jadi tidak melihat yang lainnya. Oh, perusahaan dalam setiap tahunnya itu mengalokasikan sekian 100 juta untuk membangun komunikasi pemasaran. Kelemahannya apa? Mengabaikan peran promosi sebagai investasi, ya kan? Karena sekali lagi sudah ditentukan dulu nih kemampuan perusahaan sekian. Dia tidak berpikir sebetulnya anggaran untuk promosi itu investasi. Yang kedua, ketidakpastian anggaran tahunan, ya kan? Ini kelemahan kalau gunakan metode sesuai dengan kemampuan. Terus yang kedua adalah metode persentase penjualan, angka penjualan atau harga jual. Keuntungannya apa? Pertama, keuntungannya adalah pengeluaran untuk promosi itu sangat bervariasi. Karena kan dasarnya adalah persentase penjualan. Kemudian kaitan antara biaya promosi, harga, dan laba per unit, keuntungannya terbentuknya stabilitas persaingan. Tapi juga ada kerugiannya. Kerugiannya adalah penalarannya berputar-putar karena selalu dihitung terus, ya. Kemudian promosi yang ditetapkan berdasarkan dana yang ada, bukan peluang pasar. Jadi pertimbangannya adalah berdasarkan persentase, tapi dasarnya adalah bukan pada peluang pasar. Kemudian penentuan besarnya persentase ini terkadang tidak menggunakan dasar yang logis dan tidak memberikan anggaran yang layak untuk masing-masing item produk dengan area pemasaran yang berbeda. Nih,
Yang ketiga tadi dengan keseimbangan persaingan kan, ada 3 asumsi kan. Yang pertama, pengeluaran pesaing menunjukkan pengeluaran rata-rata industri, anggaran promosi berhubungan langsung dengan pasar. Ini kan berarti nanti bisa terus bisa bersaing kan. Dengan menjaga keseimbangan persaingan, perang promosi dapat dihindari. Yang keempat adalah dengan metode tujuan dan tugas. Tujuan spesifik dari bawaran promosi yang perlu dipertimbangkan, tugas-tugas untuk mencapai tujuan, ya kan, sampai jumlah biaya sama dengan anggaran promosi yang diusulkan. Nah, ini faktor dalam menyusun bauran promosi kan, kita mesti lihat. Yang pertama adalah tipe produk. Dan tadi kita juga perlu pertimbangkan strategi tekan versus strategi tarik, kemudian tahap kesiapan pembeli dan tahap daur hidup produk. Oke, kita langsung ke ini yang disebut dengan strategi tekan versus tarik strategi yang atas, ya kan? Nah, ini kan strategi tekan, ngalirnya dari produsen ke perantara ke pengguna akhir kan, tapi nanti perantara bisa kembali ke produsen. Demikian di strategi tarik kan. Nah, strategi tarik dari produsen ke pengguna akhir, kemudian ke perantara dan ke produsen. Nah, berikutnya kita juga perlu mempertimbangkan produk kita sekarang berada pada tahapan apa. Ingat, kita udah pernah bicara di produk, kita udah pernah bicara dan sampaikan tentang product life cycle. Kenapa dalam setiap tahapannya ini kan kita mesti gunakan strategi promosi yang berbeda-beda. Ketika produk kita berada pada tahapan introduction, strategi promosinya apa? Ketika produk kita berada pada tahapan growth, ini strateginya apa? Ketika produk kita berada pada tahapan maturity, strategi promosinya apa? Dan ketika produk kita berada pada masa decline, masa penurunan, itu strategi promosinya apa? Berbeda-beda. Berarti kita perlu mencermati tadi bagian-bagian dari promosi. Berarti kita perlu mencermati namanya promotional mix tadi. Kita mesti cermati, kita mesti pahami satu persatu. Advertising digunakan untuk apa, personal selling untuk apa, sampai direct marketing untuk apa. Teman-teman bisa saya kasih ilustrasi misalkan kan ini kan. Penjelasan di bawah ini kan. Ketika produk kita, ketika layanan kita sekarang berada pada introduction, maka ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita gunakan advertising, kedua kita gunakan publisitas. Kenapa advertising? Nanti akan ada penjelasannya. Karena advertising itu kan karena advertising itu kan memberikan penjelasan mengapa orang harus beli produk kita. Saya ulangi, advertising itu memberikan alasan mengapa orang harus beli produk kita. Kalau saya jual rumah, kalau saya punya properti kan, saya tawarkan. Yang saya komunikasikan itu adalah mengapa orang harus beli rumah saya. Karena lokasinya strategis, karena lokasinya bebas banjir, karena lokasinya aman ya kan. Kemudian dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan stasiun, dekat dengan kampus, dekat dengan sekolah, dekat dengan tempat ibadah. Semua itu kan memberikan alasan mengapa orang harus membeli rumah ke saya. Advertising itu kan. Ya kan? Tapi ketika produk kita itu berada pada tahapan growth, pada tahapan pertumbuhan itu kan selain advertising, ya kan? Ini juga ada publisitas, ada personal selling, ada direct marketing, bahkan ada word of mouth. Sini kan. Nah, kalau sekarang bicaranya adalah electronic word of mouth kan, EWOM misalkan. Ketika produk kita berada pada tahapan maturity ini, ketika berada pada tahapan kedewasaan, baik kedewasaan yang tumbuh, kedewasaan yang stabil atau kedewasaan yang turun, ya kan, bisa gunakan semuanya, ya kan. Tapi ketika produk kita itu berada pada tahapan decline kan, decline di sini kan, nah kita bisa gunakan promosi penjualan, ya kan. Ini yang utama karena kita gunakan promosi penjualan, kan singkat. Promosi penjualan itu singkat. Harapannya adalah ada pembelian. Nah ini setting the promotion mix. Kalau kita bicara advertising, ya tadi kita mesti paham di sini kan. Sorry kan. Nah, kalau kita bicara advertising, berarti kan ini jangkauannya banyak. Kita bisa ngulangi pesan, ya kan? Kemudian tidak pribadi dan mesti ini biayanya sangat tinggi. Ya kan? Kemudian kalau kita gunakan personal selling itu kan berarti ada interaksi pribadi. Bagaimana kita bisa membangun hubungan. Nah, ini nanti alat promosinya mahal kalau kita bicara personal selling. Kemudian kalau kita gunakan sales promotion, ya, sales promotion ini kan beraneka ragam alat, dia respon secara cepat. Ya kan, sales promotion kan ada respon cepat. Kemudian kalau kita gunakan public relation, ya kan,
Ini agar sangat dipercaya, mendramatisir produk, mendramatisir perusahaan. Karena saya pernah sampaikan, public relation itu kan bagaimana upaya-upaya kita yang sebetulnya produk kita itu biasa, tapi sampai ke konsumen itu menjadi yang luar biasa. Ini perlu upaya-upaya komunikasi pemasaran yang bagus melalui public relation. Dan yang terakhir, direct marketing, ini bisa non public yang sifatnya bisa segera dan bisa disesuaikan. Oke teman-teman semuanya, untuk pertemuan berikutnya kita masih akan kupas lagi, kita masih akan bahas lagi satu persatu itu kan, dari bauran promosi itu, mulai dari advertising itu apa, kemudian personal selling itu apa, ya kan, kemudian kita bicara tentang publisitas itu apa, event itu seperti apa, keunggulan event seperti apa, ya kan. Sampai nanti kita bicara tentang direct marketing, karena direct marketing nanti juga akan kita sampaikan bisa melalui online atau bisa melalui offline. Ini yang bisa saya sampaikan di sesi pertama pembahasan tentang strategi promosi. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut kembali tentang bauran promosi, sekali lagi mulai dari advertising sampai ke direct marketing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Bagi yang belum jelas, nanti bisa kita lanjut kembali di diskusi secara online. Dan kalau masih belum jelas kembali, nanti akan kita sampaikan di podcast jadwal berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri perkuliahan kita pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.